Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak Q. Selamat malam Coach Loli. Alhamdulillah, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Coach. Sehat, Alhamdulillah. Sehat. Ya. Ya, lagi sibuk apa nih, Kak Q? Ah, saya itu kemarin sebenarnya setelah panitia ujian, nah, ujian kelas 6, 9, 12 sudah selesai, siap-siap bikin surat kelulusannya, terus sibuk ini sekarang bikin soal untuk kelas 11 ujian Ya. akhir tahun. Habis itu datang lagi jadi suruh panitia PPDB. Dan terus ini sebentar lagi tanggal 24 sekolah kami mau expo. Jadi kami mempersiapkan juga ya materi-materi perlengkapan yang harus disediakan karena exponya lumayan lumayan dadakan dan di tempat orang gitu di keraton di Oh, Cirebon gitu, bukan di depan sekolah gitu. iya, iya, Jadi iya. perlu Berarti persiapan lebih matang. lumayan besar acaranya ya, Kak Q ya? Ya lumayan mau undang-undang pejabat-pejabat katanya, tapi ya nggak tahu siapa yang mau datang. Itu urusan yayasan nanti. Iya, iya, iya. Iya, Oke, oke. Nih, sepertinya sibuk sekali, Kak Q ya. Tapi mudah-mudahan itu Alhamdulillah. bisa nanti dilaksanakan ya dengan Baik, sebaik-baiknya. insya Allah coach. Terima kasih coach. Oke, Amin. baiklah Kak Q. Beberapa menit ke depan kita sudah sepakat untuk melaksanakan sesi coaching. Apakah sudah siap? Siap coach. Oke, kalau kita buatkan skala dari 0 sampai 10, itu kesiapan Kak Q di level berapa? 9 coach. Wah, keren. 9, berarti udah siap ya, lahir batin gitu. Ah, Semoga Alhamdulillah. lancar nanti kita sesi kita kali ini. Amin. Terima kasih Sebelum coach. kita mulai juga, saya juga pengen tahu nih Kak Q, bagaimana suasana perasaan yang sedang dialami saat ini? Hmm. Ya suasananya sih kalau perasaan ini sedang ini sih apa hari ini sedang penuh jadwal jadi secara em, apa ya kalau dihitung seperti watt gitu wattnya udah redup sih sebenarnya jam-jam segini nih tapi alhamdulillah ini diajak istri ngopi di tempat favorit jadi agak melek dan agak lebih semangat lagi makanya bisa jadi 9 tadi kan jadi Oh, suasananya sih siap untuk mengerjakan ujian sih gitu. oke, oke, keren, keren ya Kak Mm-mm. Q. Walaupun Persiapkan dalam ujian. keadaan yang super sibuk, Mm-mm. nah masih bisa juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang juga menuntut untuk lebih aktif lagi ya. Ya, Oke, baiklah Kak Q, kita akan mulai sesi coaching ini. ya. Jadi coaching adalah proses memfasilitasi menuju tujuan Mm-mm. atau membantu menemukan solusi dari masalah dengan memperjelas tujuan, kemudian menyusun langkah-langkah terbaik tentunya, dan menemukan sumber daya yang diperlukan. Apakah oke? Oke coach. Oke. Nah, nanti selama sesi coaching, saya akan mendukung Kak Q hadir penuh, mendengarkan serta bertanya. Nah, saya berkomitmen untuk hadir penuh tadi dan memperhatikan Kak Q. Apakah juga oke? Oke coach. Oke. Nah, jika nanti pembicaraan kita keluar dari topik yang kita bicarakan, saya akan kasih kode begini ya. Nah, artinya pembicaraan kita itu keluar dari topik yang kita bahas atau yang kita akan carikan solusinya gitu. Apakah juga Siap. setuju? Setuju coach, setuju. Oke. Nah, di akhir sesi coaching kali ini, Kak Q, kira-kira apa tujuan spesifik yang ingin dicapai? Ya, jadi ini berkaitan dengan kemarin beberapa tujuan yang sudah saya sampaikan itu saya membuat website gratis sih, tapi untuk membantu saya mengakses pembelajaran yang selama ini sudah dijalankan dari kelas esensial sampai kelas mahir di Guru Coach Indonesia Emas di kursus ini gitu. Nah, saya mau coba sih untuk sementara ini saya masukkan jadikan sebagai aplikasi yang bisa saya tanam di handphone Android saya gitu sehingga saya nggak perlu repot lagi
membuka website dari browser, jadi langsung dari aplikasi yang ada di handphone Android gitu. Nah, di handphone Android nanti kan bisa dicek langsung di handphone, bisa dibaca apa yang saya butuhkan, pola pertanyaan apa yang saya butuhkan, bisa terbaca di situ di aplikasi itu. Ya, walaupun aplikasi itu sumbernya tetap ke website, jadi memang websitenya kemarin sudah. Nah, ini saya mau coba, insya Allah sih ya selama ya mudah-mudahan kalau saya lulus di kelas profesional di GCIE ini ya mungkin saya sudah bisa pakai aplikasinya di handphone gitu. Target saya sih itu, sih, Coach. Tujuan spesifik saya ingin Oke. menjadikan website kemarin jadi aplikasi di handphone Android saya. Oke, keren Kak Q. Saya dengar artinya Kak Q tujuannya ingin membuat website gratis yang bisa nanti digunakan di HP atau Android kita sehingga mempermudah ya, Mm-mm. mempermudah kita mengakses materi pembelajaran yang sudah dipelajari saat ini karena materi coaching yang sudah dipelajari itu ya nanti Ya, akan bisa dibuka dengan mudah menggunakan HP. Kemanapun kita pergi nanti kita bisa menggunakannya sewaktu-waktu. Begitukah maksudnya Kak Q? betul, Coach. Betul. Ya, betul. Nah, untuk membuat website ini, apakah ada tantangan atau masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang Hmm. dialami atau yang dirasakan? Kalau masalah itu sebenarnya bukan masalah sih, tapi karena saya bukan backgroundnya di IT atau di sistem website-websitean gitu ya. Jadi kendalanya adalah saya perlu cari tutorial yang paling mudah saya pahami di YouTube gitu. Dan saya kemarin sempat cari-cari, walaupun belum serius melihatnya, itu ada beberapa yang memang penjelasannya simple dan bisa saya ikutin. Saya udah save linknya, tinggal tinggal saya ikuti tutorialnya, belajar dari video YouTube itu, dan ya itu aja sih kendalanya. Karena kalau semua materi sebenarnya sudah siap apa, sudah siap semua di website itu. Oke, keren Kak Q. Berarti sedikitnya masalah atau tantangan serta hambatannya itu terkait dengan bagaimana menemukan tutorial yang mudah dipahami sehingga penyelesaian aplikasi Kak Q ini bisa eh, berjalan dengan lancar ya, cepat Betul, selesai gitu maksudnya ya. ya betul Nah, coach. nah kalau seandainya rencana Kak Q tadi itu berhasil mencapai tujuannya, apa kira-kira ukuran keberhasilan menurut Kak Q? Hmm, ukuran keberhasilan saya ya kalau saya mudah eh, menggunakannya di handphone aplikasinya itu sudah berhasil sih. Maksudnya nggak ada masalah gitu. Karena ini kan belum pernah saya jalani, jadi masih mau dan pertama kali gitu. Dan ini juga mau belajar dari tutorial di YouTube, jadi memang ukuran keberhasilannya cukup buat saya kalau sudah terinstall di handphone saya dan saya bisa pakai gitu, bisa klik 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 sesuai yang di website dan di handphone sama gitu. Nah itu ukuran keberhasilan saya, coach. Oke. Selain dari mudah menggunakan di HP, itu untuk diri Kak Q sendiri, kira-kira mungkin ada indikator keberhasilan lain yang mungkin bisa dicapai? Mungkin ada sih, cuman ya saya akan coba tawarkan ke para master coach gitu ya. Apakah ini bisa digunakan oleh teman-teman yang lain terutama di batch 9 untuk bisa dipakai ini atau mungkin apa ya di copywriting gitu, di copywriting menjadi miliknya MCI gitu. Itu boleh aja sih kalau memang Hmm. layak ya, tapi saya juga nggak berharap ke situ. Paling nggak saya berharap Coach Utoro, Coach Gung, Coach Intan itu bisa mengapresiasi dan oh boleh boleh kalau teman-teman mau pakai atau mau menggunakan aplikasi ini silakan di share aja ke teman-teman siapa yang mau silakan dipakai. Nah itu juga sebuah Hmm. keberhasilan ya, maksudnya itu apresiasi dari para coach yang sudah ngajarin kita Oke. saya selama ini. Oke, siap Kak Q. Di samping untuk diri sendiri, ini ternyata juga ini ya
mengingat kepada teman-teman khususnya batch 9 untuk bisa mempermudah juga dan juga diapresiasi hendaknya oleh MCI begitu ya tujuan keberhasilannya tadi ya indikatornya. Ya, ukuran-ukurannya itu coach ya. Oke, keren Kak Q. Nah, kemudian seberapa penting atau seberapa perlu bagi Kak Q untuk mencapai tujuan tadi itu? Kalau buat saya pribadi sih penting ya karena saya belum tahu sejauh apa nanti kelas profesional itu akan berjalan ya. Tapi saya pikir saya merasa yakin kalau aplikasi ini bermanfaat kalau nanti insya Allah saya sudah punya license gitu untuk bisa menjalankan ilmu coaching ini secara pro bono atau profesional gitu. Nah, itu pasti akan bermanfaat saya yakin. Tapi sebelumnya saya yakin ini bermanfaat untuk latihan-latihan coaching karena kan memang Coach Utoro bilang memang ini semakin sering praktek akan semakin profesional, semakin ahli, maksudnya semakin terampil gitu ya. Makanya kalau semakin praktek saya ditemani dengan aplikasi ini, saya rasa Hmm, tujuannya bisa membantu itu coach. oke. Nah, Kak Q, tadi kan dikatakan ada sedikit masalah terkait dengan pencapaian tujuannya. Mm-mm. Nah, kalau begitu, eh, apakah kendala atau masalah yang Kak Q hadapi tadi itu masih di bawah kendali Kak Q? Masih coach, masih. Oke, artinya masih bisa diatasi ya dengan Ya, sumber daya yang ada dalam diri, begitu mah maksudnya? betul, betul. Oke, keren. Apakah Kak Q perlu sumber daya luar mungkin yang bisa membantu? Em, nggak ada sih, karena masalahnya kan tadi hanya saya bukan lulusan web designer, desainer aplikasi Android gitu ya. Jadi PR-nya adalah itu masalahnya adalah mencari tutorial di YouTube yang paling mudah buat saya terapkan gitu. Dan sumber dayanya ya dukungan dari luar ya sebenarnya hanya internet, laptop, dan kalau internal waktu ya gitu. Hmm, Karena tadi sibuk-sibukan tadi itu sepertinya saya nggak mau menyempilkan waktu untuk ngurusin aplikasi ini di antara tugas-tugas yang tadi saya sebutin itu, Coach. Jadi saya nunggu agak reda dulu kesibukannya, baru saya bisa fokus ke aplikasi ini. Karena takutnya oke. salah klik, salah semuanya gitu. Oke. Apakah artinya yang Kak Q ceritakan sebentar ini eh, merupakan apakah yang diceritakan sebentar ini merupakan kemampuan internal yang bisa dikendalikan? Bisa, bisa, bisa. Oke, siap. Nah, bagaimana nih perasaan yang Kak Q rasakan jika tujuan pembuatan website yang gratis ini bisa digunakan oleh diri sendiri dan orang lain juga bermanfaat bagi teman-teman? Itu bagaimana perasaan Kak Q jika tercapai? Ya perasaannya bersyukur dan senang juga ya bisa teman-teman bisa pakai atau bisa manfaatkan itu gitu. Oke, bersyukur. Itu coach. Bisa diberikan bersyukur itu kalau dimetaforakan lambangnya seperti apa? Rasa senang itu metaforanya seperti air hujan gitu atau suasana setelah hujan gitu, seger. Adem, Adem. adem, senang dan bersyukur juga ya. Ya. Oke, mengademkan. Keren Kak Q. Nah, untuk mencapai tujuan ini, kapan rencana pembuatan website ini dilakukan dan kira-kira bisa diprediksi kapan akan selesainya? Hmm, ya kalau melihat timeline yang sedang saya jalankan sekarang sepertinya masih belum bisa. Jadi mungkin saya mulai di awal bulan, insya Allah awal bulan Juli. Nah, saya manfaatkan sampai sebelum masuk tahun ajaran baru tanggal 15, di tanggal 14 mudah-mudahan saya bisa melakukan ini. Jadi awal bulan sampai tanggal 14 Juli. Bulan Juli ya Kak Q. Ya, Oke, Juli. keren. Awal Juli sampai 14 Juli berarti 2 mingguan ya. Kelar. Ya, betul. Mantap, mantap. Keren. Semoga bisa ya Kak Q ya. Amin.
Nah, terus Kak Q, kan tadi ada hambatan dan masalah yang dihadapi tadi ya. Kira-kira menurut Kak Q itu penyebabnya apa? Penyebabnya karena background saya bukan Oke. pendidikan yang ke teknologi atau website Mm-mm. gitu, Iya, IT iya. bukan itu. Jadi Oke. eh, itu sih Iya, kendalanya. iya. Berarti itu penyebab utama ya. Penyebab utama. Oke. Nah, kemudian apakah penyebab dalam diri ini bisa dihilangkan atau dikurangi? Hmm, Kalau dikurangi enggak, tapi solusinya ya itu sih, mencari referensi dari tutorial di YouTube yang sudah ada gitu. Mm. Mm-mm. Berarti bisa dikurangi hambatan tadi dengan cara Mm-mm. mengupdate informasi dari YouTube ya. Ya, Bisa betul, mempelajari ilmunya. Keren betul. Kak Q. Nah, terus terkait dengan hasil yang tadi Kak Q ingin capai, Mm-mm. apa hasil akhir yang bisa Kak Q raih dari tercapainya tujuan ini? Nah, hasil akhirnya ya saya bisa menggunakan aplikasi itu di handphone saya sendiri. Dan ya tidak ada masalah pada saat menggunakannya gitu. Tidak crash, tidak pasti pakai itu ya lancar gitu. Walaupun tetap harus membutuhkan WiFi atau internet ya gitu. Ya, oke, keren sekali nih Kak Q. Kita tunggu ya nanti hasilnya. Amin, terima kasih Coach. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tadi dan hasil akhirnya ini, Mm-mm. eh, saya pengen tahu nih, langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan sehingga tujuan ini nanti tercapai seperti yang diinginkan. Langkah-langkahnya sudah saya cicil sebelumnya seperti eh, eh, mengumpulkan semua materi yang ada yang diberikan oleh Coach Utoro. Di Linktree itu saya downloadin semua videonya, saya masukin ke website, saya simpan di Google Drive. Terus pola-pola pertanyaannya juga saya kelompokkan sesuai skill dan sub skillnya. Dan itu sudah tertata di website. Setelah itu saya juga sempat bagi link ke beberapa teman di batch 9, link websitenya ya. Gitu mungkin saya juga meminta masukan dari teman-teman yang udah saya share linknya itu apakah ada umpan balik, ada perbaikan-perbaikan enggak gitu. Kalau ada perbaikan ya saya perbaiki dulu sebelum eh, saya jadikan aplikasi. Walaupun sebenarnya setelah jadi aplikasi juga bisa diperbaiki sambil jalan. Cuma kan lebih bagus kalau dapat feedback dulu dari teman-teman yang sudah terima linknya, udah cek websitenya, oh kurang ini, kurang ini, kurang ini, oh bagusan begini. Ya, saya coba perbaiki sebisa mungkin, baru step berikutnya saya aplikasikan atau sebelum diaplikasikan saya minta masukan dari Coach Gung, Coach Intan, Coach Utoro, ada masukan umpan balik apa nih saya menyempatkan diri kemarin iseng-iseng bikin website seperti ini gitu. Nah, dari masukan beliau-beliau baru mudah-mudahan Juli awal udah mulai proses aplikasiannya gitu, membuat aplikasinya. Mungkin itu yang bisa saya share soal langkah-langkah Coach. Oke, sudah berunut ya langkah-langkah yang Kak Q sudah apa rencanakan. Kayaknya saya lihat ini sudah matang gitu ya. Nah, kemudian dari langkah-langkah tadi, action plan apa yang sudah dicoba dilakukan terkait dengan Eh, langkah-langkah ini? Ya, tinggal saya membreakdown aja sih langkah-langkah yang belum saya lakukan itu kan meminta masukan dari teman-teman yang sudah terima link websitenya, teman-teman batch 9. Terus saya menetapkan waktu dan kapannya untuk minta pendapat Coach Gung, Coach Intan, Coach Utoro tentang websitenya ini apa. Terus saya juga harus bikin timeline kapan meminta umpan baliknya gitu. Terus saya juga harus bikin timeline juga waktu kapan mulai proses membuat aplikasinya, mentransfer website ke aplikasi gitu. Nah, saya juga harus belajar dulu, nah menetapkan waktu belajar YouTube-nya gitu. Apakah saya lihat dulu YouTube-nya sih, kalau apakah perlu saya lihat dulu baru mengerjakan atau sambil mengerjakan saya lihat YouTube-nya gitu. Nah, itu saya perlu lihat dulu YouTube-nya supaya bisa mempertimbangkan proses mana yang bisa lebih gampang saya jalanin gitu, Coach.
Wah, ini sudah matang betul rencananya nih Kak Q. Tapi saya perlu tanya nih, berarti sumber daya yang Kak Q miliki itu sudah dalam diri, juga tadi sudah ada sempat juga bertanya sama teman-teman ya, yang mungkin bisa membantu dalam pembuatan ini. Nah, kira-kira menurut Kak Q, sumber daya yang sangat dibutuhkan itu selain dari yang tadi, apakah ada? Selain dalam diri sendiri, kemudian dari teman-teman, apakah mungkin ada lagi sumber daya lain yang mungkin bisa diberdayakan agar yang rencana tadi, action plan tadi itu bisa dilaksanakan? Selain teman-teman dan para master coach sih, Ya. sepertinya nggak ada coach. Tinggal butuh laptop yang setiap Hmm, hari saya pakai ini, wifi dan waktu itu yang sudah saya sampaikan. oke. Sumber daya yang lain kayaknya nggak ada, belum 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 Oke, kepikiran. berarti cukup dengan yang tadi ya, sudah Ya, terkendalikan ya. Wah, keren nih Kak Kyo. Nah, tadi kita bicara langkah-langkah, kemudian ada action plan-nya. Ada tadi ada action plan yang mungkin masih perlu ditanyakan ya. Seperti tadi saya dengar Kak Q akan menanyakan kesediaan dari master kita untuk menyetujui atau memberikan isyarat ya. Oke. ya, Nah, kapan action plan itu akan ditanyakan atau dilakukan? ya. Saya punya waktu sampai sebelum Juli ya untuk bisa nanya umpan balik dari teman-teman batch 9 sama umpan balik dari para coach gitu. Iya. Sehingga nanti pas Juli awal proses pengaplikasian dari website ke aplikasi itu bisa dijalanin gitu coach. Oke, siap Kak Q. Nah, kemudian ini sudah dilaksanakan ya, sudah disetujui, kita anggap begitu karena rencananya sudah sangat matang ini nih. Nah, Ya, kemudian apakah dampak yang bakal terjadi jika tujuan ini tercapai? Mungkin saja nanti ada dampak positif atau negatif yang bisa Kak Q rasakan. dampak ya. Iya, dampak. Kalau dampak positif sih ya itu sih mudah-mudahan dampaknya bisa berdampak ke teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan atau mungkin punya kendala yang sama buat saya dalam dalam hal masih belum apal semua soft skill dan pola pertanyaannya gitu. Mungkin bisa pakai aplikasi ini. Dampaknya mungkin mudah-mudahan bisa membantu teman-teman atau ini bisa jadi teknologi tambahan dari MCI untuk next pelatihan batch-batch berikutnya ini bisa dipakai atau mungkin dibeli gitu. Jadi hak ciptanya dibeli oleh MCI, jadi saya ada royalti gitu, bisa juga begitu. Cuman saya nggak enak nawarinnya. Iya, Mudah-mudahan, iya. mudah-mudahan beliau-beliau paham. Tapi ya paling nggak buat teman-teman pribadi, teman-teman batch 9 supaya yang punya kendala sama mas saya itu bisa pakai aplikasi ini. Dampaknya sih mudah-mudahan bisa membantu gitu, Coach. Berarti ini dampaknya sangat positif sekali ya untuk diri Kak Q terutama ya. Karena ada royaltinya juga di situ ya. Ya, Wah, mudah-mudahan. keren. Nggak apa-apa. Itu memang memang seperti itu ya, aktif, kreatif, dan inovatif ya, Kak Kiwi ya. Berarti kalau dampak negatifnya berarti nggak ada ya? Yang negatif sepertinya nggak ada ya, Coach. Hmm, karena tujuannya tadi mulia ya, membantu gitu ya, berharap positif, tidak ada yang negatif. Wow, keren nih Kak Kiwi. Nah, kemudian dari hal-hal tadi itu, jika ada dampak-dampak misalnya yang mungkin muncul tidak diharapkan gitu ya. eh, apakah Kak Q bisa meminimalisirnya gitu? Dampak-dampaknya ya. Ya, jika Hmm, misalnya ada yang tidak diharapkan itu terjadi gitu. ya kalau dampak-dampak atau langkah-langkah yang di luar kendali sepertinya mungkin efeknya adalah nggak sesuai waktu sih sepertinya karena em, pas liburan sekolah juga saya ada tanggung jawab untuk membuat IHT juga. Maksudnya saya kasih kurikulum membuat semacam sesi workshop kecil lah untuk Hmm, pembekalan guru-guru untuk pelajaran baru. Nah itu juga saya belum belum kebayang itu apakah menyita waktu seberapa banyak itu. Jadi kemungkinan dampak yang di luar kendali saya yaitu mungkin molor jadinya nggak jadi 2 minggu tapi mungkin akan 3-4 minggu di bulan Juli gitu. Mungkin itu coach. oke.
Nah, Kak Q, kita sudah panjang lebar juga tadi ya bicara tentang bagaimana mencapai tujuan yang Kak Q inginkan tadi. Mm-mm. Nah, bisakah Kak Q berikan sedikit kesimpulan awal dulu nih terkait yang kita bicarakan tadi? Ya, ya sebenarnya untuk membuat aplikasi yang berbasis website gitu, yang websitenya sudah saya buat sebenarnya kalau punya waktu kosong aja 2 hari 3 hari itu insya Allah sudah cepat selesai sih, sudah beres gitu. Cuman untuk menemukan waktu yang santai yang benar fokus untuk ini itu memang buat saya belum nemu nih waktunya gitu. Jadi saya perlu bersabar aja menunggu waktu itu datang dan sambil ngeset 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 timeline, ngeset timetable gitu ya, Iya. schedule. Itu aja sih. Tapi sebenarnya ini juga teknologi yang menurut saya semakin cepat dilakukan lebih bagus, tapi kalau belum bisa dilakukan jangan dipaksakan gitu. Jadi sebenarnya karena lewat website juga sebenarnya sudah cukup kalau saya mau akses sebenarnya. Cuman akan lebih mudah lagi kalau ada aplikasi di handphone saya. Itu sih sebenarnya poinnya itu. Jadi saya memang nggak mau ngoyo, tapi rasanya seru juga ya kalau aplikasi ini jadi gitu. Jadi Iya, iya. antara perasaannya antara dua itu gitu coach. Jadi ya mudah-mudahan dari sesi coaching ini mungkin ada energi baru yang atau semesta mendukung gitu ya. Jadi mewujudkan ini segera terjadi di bulan Juli gitu ya. Siapa tahu gitu coach. Makanya Oke. saya minta waktu coaching ini gitu coach. Oh, keren, keren. Kembali, kita akan menunggu hasilnya yang seperti yang direncanakan terwujud ya Kak Q ya. Amin amin coach. Min. Tadi saya dengar Kak Q itu oh, harus butuh kesabaran juga karena waktu yang luang benar-benar full untuk off itu belum bisa ditemukan ya. Kemudian juga rasa bersyukurnya, kemudian rasa senang jika ini terlaksana dan bahagia juga gitu. Nah, terkait dengan yang Kak Q sebut tadi itu, kalau saya boleh tanya, kesabaran, rasa bahagia, rasa senang itu kita aplikasikan lagi dalam bentuk suasana. Suasana apa lagi nih yang Kak Q rasakan? Suasana apa lagi yang dirasakan? Saya rasa itu sih, saya perlu bersabar untuk menunggu waktu yang pas. Saya juga perlu bersyukur karena melihat efeknya ini cukup baik buat saya, cukup bermanfaat buat saya. Dan saya juga perlu fokus dalam hal membereskan semua pekerjaan saya sehingga nggak ada yang tertunda. Karena kalau pekerjaan ini tertunda nanti akan mempengaruhi bulan Juli yang saya harusnya mengerjakan aplikasi ini gitu. Oke, Terus ya sabar, syukur, fokus, dan nanti tinggal saya butuh ketenangan juga pada saat mengerjakannya dan ujung-ujungnya saya bisa bahagia gitu. oke. Bisakah Kak Q bayangkan atau imajinasikan suasana yang digambarkan tadi itu atau dilambangkan mungkin seperti apa lagi nih? Dari yang tadi kan tadi seperti adem gitu ya. Sekarang sudah kita review lagi nih. Nah, Mm-mm. bisa lagi nggak diimajinasikan atau dilambangkan kembali perasaan-perasaan yang barusan disampaikan ini? Kalau semua perasaan itu digabungkan, saya sih punya nama khusus buat 5 tadi itu, 5 suasana itu. Nama suasananya zona ikhlas, Coach. Oh, keren. Ikhlas. Ikhlas akan berbuah pahala yang besar ya, Kak Q ya. Iya, insya Allah, Coach. Amin, amin. Semoga ini rencananya, keikhlasannya itu kembali mendapatkan eh, kemudahan ya. Amin, amin, Kemudahan Coach. tentunya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terus Kak Q, Ya. eh apakah Kak Q saat ini mempunyai habit baru terkait dengan rangkaian-rangkaian rencana tadi atau tujuan-tujuan tadi? Habit baru sih nggak ada ya. Karena kalau habit baru ya nggak ada sih. Tapi memang eh, saya harus mulai menata schedule jadwal sih. Itu sih yang perlu dilakukan sekarang dan perlu dibiasakan untuk menjadi habit itu. Boleh saya katakan Kak Q saat ini butuh atau butuh habit baru untuk bisa menata waktu ya. Ya, Oke.
Oke, kalau begitu habit baru tadi terkait dengan rencana-rencana yang sudah dicapai tadi ya, adakah cara atau alat yang bisa Kak Q gunakan sehingga bisa mengingatkan Kak Q untuk bisa segera melaksanakan tujuan-tujuan ini? Cara ya. Hmm, kalau cara itu ya saya perlu membuat planner sih, bikin agenda gitu. Bikin agenda dan agenda kapan mulai, kapan selesai, kapan harus di follow up, kapan dievaluasinya gitu. Itu sih caranya sekarang. Agendanya bisa mulai cuman bikin notes aja atau mungkin em, di laptop gitu. Itu coach. Oke, perlu cara berupa ada punya catatan atau agenda-agenda ya terkait Mm-mm. dengan schedule-schedule kegiatan. Ya, Itu Kak Kio. betul. Kalau alat yang bisa digunakan untuk bisa mencapai atau pengingat bagi Kak Kio melaksanakan habit ini agar terlaksana dengan cepat nih rencana-rencananya. Alatnya. Kenapa? Apanya Bu? Apanya coach? Alatnya coach. Ya, alat apa yang bisa Kak Kio gunakan sebagai pengingat ya sehingga Planner. tujuan yang direncanakan tadi itu bisa tepat pada waktu yang diharapkan gitu. Ya itu planner, planner dalam Oh, bentuk planner. aplikasi atau bukan aplikasi ya. Ya pokoknya catatan pribadi lah, boleh di buku harian yang khusus saya bawa-bawa atau di handphone yang menyusun jadwal ini harus follow up, harus tanya itu planner yang simple lah untuk bisa saya cek kemana-mana kapan aja. Ini semuanya pakai aplikasi ya, dengan pengingat pun pakai aplikasi ya Kak Kio. Iya betul. Ada plannernya juga. Ini keren nih. Oh, meskipun katanya bukan berlatar belakang IT, tapi sudah memanfaatkan IT untuk kegiatan. Wah, keren nih Kak Kio. Nah mudah-mudahan coach lagi belajar nih Ya, coach. ini bisa belajar kita dengan Kak Kio nih. Baik Kak Kio, apakah Kak Kio butuh feedback dari saya? Oh boleh coach. Oke, feedback seperti apa nih yang mungkin bisa saya berikan? Feedback mungkin coach punya feedback yang cocok untuk saya, bagaimana menyampaikan ide ini ke para master coach gitu coach, agar mereka tidak tersinggung atau minimal bisa menerima gitu, ide ini bagus untuk digunakan untuk kita semua. Oke, baiklah Kak Kyu. Saya akan coba memberikan sedikit feedback ya. Mungkin ini bisa digunakan kalau itu baik rasanya. Tapi saya juga nggak menjamin apakah ini yang saya katakan juga akan bisa nanti diterima oleh coach di MCI ya. Nah, kalau menurut saya, kalau saya dengar dari dulu pernah Kak Kyu sekali waktu menyatakan ini dulu ya ketika kita sesi-sesi latihan dulu gitu. Mereka udah dengar sebenarnya itu. Mereka sudah tahu juga ini ada sesuatu gitu yang akan mungkin mereka akan dengar gitu ya dari Kak Q khususnya. Mungkin Kak Q secara perlahan mungkin bisa mengulang lagi informasi ini kepada mungkin orang-orang di MC ini yang bisa Kak Q anggap dekat dengan Kak Q gitu, yang bisa mungkin menerima atau mendengarkan kata-kata atau masukan-masukan atau keinginan-keinginan dari Kak Q gitu kan. Itu sih mungkin menurut saya sehingga adakan pendekatan dulu dari orang-orang yang mungkin bisa menerima mendengarkan Kak Q, yang merasa Kak Q dekat dengan mereka, salah satu atau salah dua dari mereka lah gitu ya, untuk bisa seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti mereka bisa menyambungkan lagi ke pihak yang berwenang untuk itu gitu. Siap, siap. Siap. Oke. Oke coach, terima kasih banyak coach. Apakah bisa diterima? Bisa, bisa coach, bisa. Ya. Jadi kan maksudnya Baik. buat pendekatan yang lebih enak ke Hmm, beberapa satu atau dua orang coach yang nyaman gitu ya, baru iya. kalau udah oke baru bisa masuk ke atas ke Heeh. coach Utoro atau coach Istoto Iya, gitu ya. Siap. heeh. Terima kasih Jangan coach. langsung kita naik tangga yang tinggi, nanti jatuh gitu kan. Ya, siap coach. Setuju, setuju coach. Oke, baiklah Kak Q, sepertinya nih kita sudah hampir selesai sesi coaching kita kali ini. Nah, sebelum kita selesai, saya ingin nanya lagi nih, jika
berhasil semua tujuan yang diharapkan tadi ini, hadiah apa yang akan Kak Q berikan kepada diri sendiri khususnya? Em, ya saya mau jalan-jalan ke Bandung sama istri saya atau atau mungkin ke Bali karena ada beberapa plan untuk bisa jalan-jalan ke Bali yang mungkin bisa diwujudkan setelah ini berhasil semua, Coach. Oke, jalan-jalan ke Bali ya. Mm-mm. Keren. Nah, kesimpulan akhir kita nih Kak Q, boleh Ya, disampaikan? ya terima kasih Coach udah memberi umpan balik terutama terkait bagaimana cara mengkomunikasikan ide saya ini ke panitia atau para master coach di MCI gitu ya. Itu terima kasih banyak, itu umpan balik yang keren dan insya Allah sebelum bulan Juli saya bisa lakukan pendekatan-pendekatan itu paling tidak ke salah atau satu dua coach coach Gung atau coach Intan gitu. Saya nggak memaksakan diri untuk ke coach Utoro dulu gitu. Ya, itu bagus. Dan kedua ya semoga aplikasi ini bisa membantu terutama saya gitu untuk menjalankan sesi coaching atau latihan coaching supaya eh, apa yang menjadi keterampilan atau skill yang kita pelajarin saat ini itu bisa terasa terus gitu karena semakin banyak praktek ya semakin hafal gitu ya otak naluri kita jiwa raga kita untuk berjalan sebagai coach dalam menjalani sesi coaching gitu. Dan itu aja, terima kasih coach udah memberi waktu untuk sesi coaching ini coach. Baik, terima kasih Kak Q, keren. Kita sudah selesai melaksanakan sesi coaching. Semoga yang kita diskusikan hari ini mempunyai atau bermanfaat bagi Kak Q khususnya dan bagi saya juga ya. Kita tetap saling mendukung, mensupport hal-hal positif sehingga nanti yang direncanakan oleh Kak Q itu bisa tercapai dan kita berdoa semoga hasilnya itu bisa bermanfaat untuk semua. Baik, Ya siap Kak Q, coach. kita selesai. Kita akan akhiri dengan selamat. Semoga berkaryanya tetap jalan. Saya sudahi Makasih ya. coach. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih coach. Oke, terima kasih. Terima kasih.